Bagaimana medan pendakian di Gunung Kartens dan apa saja yang harus dilakukan pendaki jika mengalami hipotermia? Kita bahas bersama pendaki gunung yang pernah ekspedisi ke Gunung Kartens yang juga seorang dokter, yakni Dr. Ratih Citrasari. Dr. Ratih, selamat petang. Selamat petang, Cindy. Dr. Ratih, kan Anda juga pernah ke Puncak Kartens tahun 2017. Sebenarnya jalur pendakiannya seperti apa dan apa saja sih tantangannya? Ya, jadi seperti yang kita ketahui, Kartens Pyramid itu adalah puncak tertinggi di Indonesia ya, ketinggiannya 4.884 meter di atas permukaan laut. Jadi di antara gunung-gunung lain, itu gunung yang kedua tertinggi itu adalah Gunung Kerinci di ketinggian 3.800-an. Jadi jaraknya tuh berbeda sekali jauh gitu. Jadi memang Kartens Pyramid itu memiliki satu karakteristik yang sangat berbeda gitu ya. Masih ada es, kita masih ketemu hujan salju di daerah puncak itu ya. Jadi memang kalau kita bandingkan agak berbeda dengan gunung-gunung lain yang ada di Indonesia karena ketinggiannya memang lebih tinggi jauh dibandingkan dengan gunung-gunung yang lain. Di tahun 2017 itu saya melakukan pendampingan karena memang pekerjaan saya adalah dokter yang melakukan pendampingan untuk ekspedisi-ekspedisi seperti layaknya salah satunya adalah ekspedisi ke Kartens Pyramid. Nah, waktu itu ada ekspedisi kita pergi di tahun 2017 dan memang saat itu juga kita mengalami berbagai tantangan yang terutama berkaitan dengan cuaca gitu ya, karena gunung yang tinggi itu dia kita bilangnya punya cuaca sendiri gitu ya, jadi sangat berbeda, kita nggak bisa prediksi, kemudian perubahan cuaca itu bisa hitungannya dalam hitungan menit, dari tadinya terang kemudian tiba-tiba turun salju, nggak lama langitnya menjadi gelap, kemudian turun hujan deras yang tidak berhenti-berhenti gitu ya. Jadi itu tuh sesuatu yang waktu di tahun 2017 juga kami alami waktu kami melakukan ekspedisi ke Kartens Pyramid. Dokter Ratih juga kan pernah mengalami hipotermia ya 2017. Itu ceritanya bagaimana? Apa saja sih yang bisa menjadi penyebab hipotermia? Betul, jadi itu suatu kejadian yang sangat disayangkan juga waktu itu, sebetulnya kan saya sedang bekerja gitu ya, tapi mungkin karena satu dan lain hal, saya akhirnya harus dievakuasi karena saya hipotermia dan kehilangan kesadaran sekitar beberapa ratus meter di daerah puncak gitu ya. Jadi di daerah puncaknya, jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini lagi melihat, pemirsa bisa lihat itu tebing yang sangat tinggi gitu ya, itu kita pencapaiannya itu melakukan dengan pendakian panjat dengan tali gitu ya, fixed rope gitu. Nah itu kita sampai ke atas fixed rope itu dari yang tadi sebutkan Yellow Valley, Lembah Kuning, tempat tadi kita lihat ada helikopter yang berangkat untuk mengevakuasi. Nah itu satu-satunya akses untuk bisa melakukan evakuasi itu adalah dengan turun dari ketinggian melalui tali untuk ke bawah gitu. Jadi waktu itu saya hipotermia karena cuaca yang buruk, dan hipotermia itu bisa terjadi apabila kita dalam keadaan yang kedinginan, terkena angin dan basah ya. Seperti yang bisa disaksikan di layar kaca gitu ya, itu Gunung Kartens Pyramid itu sama sekali nggak ada pohon ya, jadi kita nggak bisa berlindung, misalnya untuk berlindung dari angin gitu ya, itu sulit sekali. Kebetulan waktu itu saya belum tahu ya kronologi dari yang ketiga pendaki yang selamat itu, apakah mereka berlindung dapat satu tempat untuk berlindung gitu, karena waktu itu saya juga hanya mendapatkan satu cerukan, satu tempat yang sangat kecil gitu untuk berlindung. Nah itu yang menyelamatkan saya, menunggu sampai kemudian ada teman-teman saya yang merescue, menyelamatkan dan berupaya untuk menurunkan saya ke bawah sampai ke Yellow Valley. Kemudian karena cuaca jelek juga waktu itu, evakuasi juga tidak bisa dilakukan malam itu juga. Jadi kalau nggak salah ceritanya, karena saya tidak sadar, tapi dari teman-teman bercerita jam 10 malam itu saya udah sampai ke Yellow Valley, tapi karena cuaca sangat buruk helikopter nggak bisa datang, jadi saya tuh masih ada di Yellow Valley sampai pagi, baru kemudian di pagi harinya ketika cuaca sedikit membaik baru ada helikopter datang, kemudian saya dievakuasi menuju ke rumah sakit. Dan selama dari pukul 10 malam sampai pagi terjadi evakuasi itu saya betul-betul sampai detik ini saya nggak inget ya, jadi saya betul-betul hanya dengar cerita dari teman-teman yang waktu itu melakukan evakuasi terhadap saya gitu. Jadi memang itu bahaya hipotermia itu bisa demikian hebat gitu. Nah, Dokter Ratih, dengan
tantangan yang sebegitu besar, kemudian cuaca yang tidak bisa diprediksi di puncak Kartens, apa yang harus disiapkan untuk menghadapi hipotermia dan apabila itu terjadi juga, bagaimana penanganan pertamanya? Ya, jadi secara teori ya dan biasanya dilakukan banyak di gunung-gunung yang lain dan mudah kita lakukannya gitu ya. Teorinya adalah mencegah terjadi hipotermia itu yang pertama kita harus dalam keadaan yang cukup kalori, cukup hidrasi ya, jadi makannya cukup, kemudian minumnya cukup, kemudian pakaiannya itu benar ya. Pakaian yang benar tuh artinya misalnya memang dalam musim hujan maka kita harus pakai raincoat atau jas hujan yang betul-betul fungsinya adalah untuk naik gunung gitu ya. Jadi bukan jas hujan yang misalnya kita beli hanya untuk kegiatan di kota, itu berbeda sekali dan bisa fatal sekali akibatnya apabila kita salah menggunakan gear atau peralatan gitu ya yang harus kita gunakan. Kemudian setelah itu rumusnya dari hipotermia itu adalah basah dan kena angin gitu ya. Jadi maka antidotnya atau yang harus kita lakukan adalah menghindari itu semua, yaitu harus selalu kering, kemudian harus berusaha untuk terlindung dari angin. Nah, itu terdengar sangat mudah gitu ya. Kalau di gunung-gunung lain masih ada ruang misalnya kita untuk mendirikan shelter atau tenda ya, sehingga misalnya ada teman kita yang hipotermia terus kita bisa masukkan ke dalam tenda sehingga dia terlindung dari air, dari hujan, dari angin, kemudian bisa kita gantikan pakaiannya. Nah, untuk kondisi di Kartens itu saya tahu persis bahwa hal tersebut itu hal yang sebetulnya sederhana dan bisa kita lakukan, itu sangat sulit dilakukan di medan seperti di Kartens Piramid itu gitu ya, karena pendakian itu pendakian yang cukup teknikal dan sangat vertikal. Nah, jadi kurang lebihnya memang kita selalu bisa mempersiapkan diri kita ya dengan peralatan, kemudian dengan keilmuan mengenai hipotermia. Tapi sekali lagi kondisi alam itu adalah sesuatu yang di luar dari kemampuan kita untuk kita antisipasi. Oke, kondisi fisik dan peralatan yang benar itu juga bisa jadi salah satu bekal. Dr. Ratih, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, dokter. Terima kasih. Selamat.